Shalom. Haleluya. Ya, kita ada di tanggal 1 bulan Maret 2026. Jadi sudah 2 bulan kita melalui tahun ini, kita ada di bulan ketiga. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Amin. Katakan dengan saya, Tuhan baik. Ya, katakan di samping kananmu, katakan di samping kirimu, katakan Tuhan baik. Ya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita ada di minggu-minggu ya Prapaskah namanya. Nanti tanggal 3 April kita akan mengingat ya kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitan Kristus di hari Minggu. Kita akan mengingat bersama-sama bagaimana kasih-Nya, bagaimana kebaikan-Nya nyata dalam kehidupan kita. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk menyampaikan tentang firman Tuhan di masa-masa Prapaskah ini, melanjutkan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu yang ikut doa malam. Ya, kemarin ya saya hari Kamis kemarin saya kembali ingin melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, yang Tuhan tuntun saya selama saya mengambil puasa selama 3 hari, puasa Ester, Bapak Ibu. Ya, dan saya bersyukur di puasa Ester ini saya mendapatkan sebuah apa yang Tuhan tuntun untuk saya harus sampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita belajar bersama-sama di momen Prapaskah ini. Saya ingin bicara sebuah kisah, sebuah tokoh yang tidak penting untuk dibicarakan kata banyak orang. Karena tokoh ini tidak disenangi, Bapak Ibu. Siapa tokoh ini? Yudas Iskariot. Ya, ada yang kalau punya anak dikasih nama Yudas Iskariot? Ada enggak yang nama Yudas hari ini orang Kristen ya? Ya, enggak ada ya. Judah ada, itu Yehuda Bapak Ibu. Ya. Bukan Yudas. Ada enggak nanti kalau saya punya anak Pak Pendeta, saya mau kasih nama Yudas? Ada enggak? Yang masih muda angkat tangan, siapa yang mau kasih nama Yudas? Saya mau foto nanti. Ya. Pasti kita enggak mau ya. Atau ada di sini yang kasih nama, saya mau kasih nama anak saya Herodes. Ada enggak? Ada enggak? Atau gubernur Pilatus. Iya. Atau imam yang mengatakan, oh Yesus harus disalibkan, namanya Kayafas. Nama keren Bapak Ibu, Kayafas. Ya, ada enggak nama Kayafas gitu? Semua kita enggak suka gitu ya. Nama-nama ini, apalagi bicara tentang satu tokoh ini yang bernama Yudas, Bapak Ibu. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting untuk kita belajar dari Yudas. Ya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Tuhan memilih Yudas? Dan kenapa Alkitab juga mencatat tentang Yudas? Ya, Bapak Ibu kalau baca Alkitab yang ditulis oleh Yudas, itu bukan Yudas Iskariot yang tulis ya, Yudas saudara Tuhan Yesus. Yang tulis itu Bapak Ibu ada kitab yang saudara baca ya dalam Perjanjian Baru, ada kitab Yudas. Itu bukan Yudas Iskariot. Ya, Iskariot lagi ya, Iskariot ya. Yudas saudara Tuhan Yesus yang menulis kitab itu. Nah, saya ingin kita membayangkan bagaimana Yudas ini Bapak Ibu, kisah Yudas ini dia yang mungkin orang bilang dia sangat dekat dengan Tuhan, tapi akhirnya dia jauh dari Tuhan. Ya, dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, dan ini menjadi pertanyaan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, banyak orang yang berapi-api, cinta mula-mula, semangat Bapak Ibu. Ya, cinta mula-mula, semangat, rajin datang beribadah. Ya, bahkan ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Berdoa bagi orang sakit bisa sembuh. Ya, perkataannya itu perkataan yang menyenangkan banyak orang. Dia dikenal bukan hanya orang yang penuh kuasa, dia hanya kenal bukan seorang dia pelayan Tuhan, bukan dia hanya orang Kristen ya, yang baik, tapi dia orang Kristen yang penuh kasih. Dia suka menolong orang lain, dia suka melakukan segala yang baik. Tapi dengar kabarnya,
entah bagaimana perlahan-lahan hatinya mulai berubah. Dulu yang baik, tiba-tiba menjadi yang tidak baik. Saudara pernah bertemu orang yang seperti itu enggak? Ya, pernah ya? Dulu dia baik sekali. Ya. Oh, dia dulu pelayan Tuhan yang luar biasa sekali. Ya. Dia pemain musik di gereja, dia penyembah, dia seorang pemimpin pujian, dia seorang pengkhotbah, tapi hari ini tidak pernah kelihatan di gereja. Pernah ketemu enggak orang seperti itu? Pernah ya? Ya, sering ya? Iya. Iya. Ya, kadang-kadang itu terjadi Bapak Ibu. Nah, ini yang kita mau belajar. Nah, sama sebagaimana kita bayangkan seorang yang bekerja di sebuah perusahaan besar, dia dekat dengan pemilik perusahaan, bahkan dia dipercaya, ya, dia orang yang sangat dipercaya, dia tangan kanan, ya, pimpinan dari perusahaan itu, sebab Ibu, bahkan dia dipercaya keuangan segala sesuatunya, bahkan dia sering bersama pemimpin perusahaan itu. Di mana ada pemimpin perusahaan ini, dia ada di situ juga. Ya, semua orang melihat dia dan semua orang berkata, wah, ini orang pasti orang yang sangat setia. Buktinya di mana ada pimpinan di situ, dia ada di situ. Ya, tapi orang-orang ini yang bilang dia, wah, orang ini setia, tiba-tiba dikagetkan, ya, ketika orang yang dianggap setia ini tiba-tiba pergi meninggalkan pemimpinnya. Ya, karena perlahan-lahan orang ini mulai melakukan sesuatu yang curang di belakangnya. Nah, itu yang kita mau belajar, sama seperti apa yang dibicarakan tentang Yudas, Bapak Ibu. Iya. Makanya untuk itu, mari kita ingin lihat bersama-sama, ya, Alkitab kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Kenapa kita penting membicarakan tentang Yudas hari ini? Bukan kita membicarakan tentang bagaimana dia mengkhianati Yesus. Ya, bukan. Banyak orang bilang, kalau orang yang murtad, dia bilang, itu kamu sama seperti Yudas. Yudas belum pindah agama, sudah. Ya, Yudas tidak pindah agama. Ya, cuma hanya dia mati bunuh diri saja. Ya, kadang-kadang orang yang pindah agama gitu kan, murtad bilang, itu Yudas itu. Sehingga aja orang yang dicap Yudas, kasihan sekali Yudas, saudara. Namanya dibawa sampai akhir hidup kita. Kita baca bersama-sama Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Ya. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah, ayat ke-13, 1, 2, 3. Simon yang diberinya nama Petrus, ya. Andreas, saudara Simon, ini murid-murid Yesus yang dipanggil, ya, ditulis oleh Lukas. Yakobus dan juga Yohanes, ya. Filipus dan juga Bartolomeus, ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Yudas anak Yakobus, nah, tadi yang tulis kitab Yudas, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nggak enak banget tulisannya Lukas, Bapak Ibu, yang menjadi pengkhianat, gitu kan? Jadi Lukas tulis ya Injil ini setelah peristiwa itu sudah terjadi. Iya, Bapak Ibu, ada 12 orang tadi dicatat. Yudas termasuk dari 12 ini. Saya ingin bilang kepada kita, mungkin setuju dengan saya dengan perkataan ini. Yudas itu sama seperti kita. Ya, pasti bilang, oh saya bukan Yudas Pak Pendeta, dan saya tidak mau jadi seperti Yudas. Tapi kenapa saya bilang Yudas itu sama seperti kita? Ya, sama seperti kita saat sekarang ini ketika dia dipanggil yang pertama, saudara. Ya, dia dipilih, dengan Bapak Ibu, ya, dia dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai salah satu muridnya. Apakah tidak ada orang lain? Ada banyak orang yang ikut Tuhan Yesus. Tapi
Tuhan Yesus memutuskan untuk memilih Yudas. Ini yang pertama kita harus tahu Bapak Ibu. Maka kita bilang Yudas itu sama dengan kita. Kita dipilih, diselamatkan. Hari ini kita menjadi pengikut Yesus. Sama seperti Yudas, dia juga pengikut Yesus. Ya kan? Dia dipilih, kualifikasinya dia dipilih. Bahkan dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan pilih dia? Karena Tuhan lihat orang ini punya potensi. Orang ini punya sesuatu yang Tuhan mau pakai. Apa yang dia punya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengar Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah pilih Yudas untuk menjadi pengkhianat dia. Gak pernah. Ya. Masa Tuhan pilih Yudas yang ujung-ujung nanti kamu Yudas di sini nanti kamu akan jadi pengkhianat saya. Gak pernah Bapak Ibu. Tuhan tidak pilih Petrus yang ujung-ujungnya menyangkal dia. Gak pernah. Tapi Tuhan pilih, ya Tuhan pilih karena Tuhan lihat potensinya. Begitupun kita, Tuhan pilih kita untuk diselamatkan. Yudas dipilih loh, dia orang yang spesial Bapak Ibu. Kemudian, bukan hanya dipilih dikatakan, kemudian dia orang yang dipercayai. Ya. Orang yang memegang uang bendahara itu artinya orang yang harus dipercaya kan? Ya. Dipercaya orang yang punya kemampuan dan ternyata memang Yudas ini dia dari keluarga orang Saduki. Ya, di Alkitab ada orang Farisi, orang Saduki. Orang Saduki itu mereka orang yang ahli kitab, orang-orang pintar. Ya, mereka orang yang belajar teologi Musa dan semuanya mereka ngerti dan ternyata Yudas ini dari keluarga orang Saduki, dia memang orang yang cerdas. Ya, dan dia dipercaya. Kemudian Bapak Ibu, bukan hanya dia dipilih, dipercaya, kemudian mari kita lihat ini Bapak Ibu, ya, Lukas 9 ayat 1 sampai 3. Ya, saya bacakan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ingat garis bawahi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan dikatakan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan, janganlah membawa tongkat dan bekal, roti, uang, atau 2 helai baju. Saudara, berapa orang yang dipanggil? 12 orang. Termasuk siapa? Yudas. Yudas artinya, dia punya kuasa yang dia terima dari Tuhan Yesus untuk bisa menyembuhkan orang. Dia doa bagi orang sakit sembuh. Setan lihat Yudas, setan lari. Luar biasa kan Yudas ini kan? Ya. Jangan lihat endingnya dulu Bapak Ibu, lihat awalnya dulu. Maka saya bilang Yudas itu bisa jadi sama seperti kita, bahkan mungkin dia lebih jago dari kita. Dia lebih luar biasa. Karena langsung Bapak Ibu, kuasa itu langsung ditransfer kepada Yudas. Kita yang sudah berdoa lama-lama gak terjadi apa-apa gitu ya. Yudas Bapak Ibu langsung terima dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, makanya saya mencatat yang ketiga dikatakan di sini, dia pelaku mujizat, terlibat dalam misi penyembuhan dan pengusiran setan. Dia orang yang sama seperti kita hari ini. Nah, ketika kita melihat profil dari Yudas ini, berarti kalau kita lihat ini orang yang bukan orang sembarang. Dia orang yang punya pemikiran yang bagus. Dia orang yang cerdas. Dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dia bisa menyembuhkan orang. Dia bisa mengusir setan. Dan dia terima kuasa dari Tuhan. Dia orang yang luar biasa. Ya. Tapi saudara, yang menjadi persoalannya, Yudas itu dekat secara fisik, tapi dia jauh dari kata yang namanya setia. Makanya hari ini ya saya memberi judul khotbah saya
dekat itu mudah, setia itu ujian. Katakan dengan saya 1, 2, 3. Ya, yang anak-anak muda, ya, dekat itu mudah. Ya, yang cewek-cewek dengarkan, yang cowok-cowok dekat itu mudah. Tapi setia itu apa? Ya, ujian. Begitupun saudara, ikut Yesus itu mudah. Jadi Kristen itu paling mudah Bapak Ibu. Ya, paling mudah jadi orang Kristen. Percaya Yesus, terima, dibaptis, sudah selesai kan. Mudah kita. Jadi orang Kristen itu mudah Bapak Ibu. Paling enak jadi orang Kristen. Iya kan? Coba lihat saudara-saudara kita orang Bali. Dah mudah Bapak Ibu mereka jadi orang Bali. Hujan, badai pun tetap berlutut, sembahyang tetap di situ, tidak boleh bergerak. Iya kan? Coba kita hujan, waduh, tarik selimut deh. Enak tidur gitu. Mereka Bapak Ibu enggak. Ya, sembahyang tetap lancar. Kita bersyukur Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur. Ya. Kita datang, teman-teman kita, saudara-saudaranya kalau datang ibadah semua dengan perlengkapannya luar biasa, enggak boleh salah. Baju enggak boleh salah. Baju harus sama. Ya kan? Terus lihat orang Bali kalau warna putih semua, enggak ada yang hitam Bapak Ibu. Ya kan? Coba-coba tiba ada yang muncul hitam, itu pecalang pasti. Ya kan? Nggak ada semua. Iya. Kita nih orang Kristen paling mudah Bapak Ibu. Datang ke gereja mau pakai baju apapun oke. Warna apapun oke. Semuanya oke kan? Iya kan? Ya mudah. Tapi setia itu ujian Bapak Ibu. Ya kan? Karena Tuhan menuntut kita setia enggak? Iya. Kita mau belajar setia. Nah, mari kita lihat. Apa yang membuat Yudas ini, yang awalnya ini Bapak Ibu, dia orang yang dipilih, cerdas, luar biasa, dia dipakai Tuhan luar biasa, dia orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, dia hari-hari lihat mujizat Bapak Ibu, di mana ada Tuhan Yesus di situ ada Yudas, pasti Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus di situ ada Yudas, di mana ada mujizat Yudas lihat, dia pelihat yang menyaksikan mujizat, bahkan dia pelaku. Tapi kenapa pada ujungnya akhirnya Yudas tidak setia? Iya, bukan karena pengkhianatannya Bapak Ibu, karena tidak setianya. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ini yang penting untuk kita belajar. Nah, apa yang Yudas alami itu jadi pembelajaran. Makanya kenapa kitab Injil ya menulis tentang Yudas. Kenapa Yudas masih dicatat? Harusnya kalau dia pengkhianatkan, karena Alkitab kita dicatat, Bapak Ibu ditulis perjanjian baru setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa penyaliban baru, Alkitab ditulis. Harusnya kalau mereka tahu ini orang paling jelek, pengkhianat, tidak usah tulislah nama Yudas, kalau perlu dicoret seumur hidup. Ya kan? Tapi kenapa para rasul, para penulis Alkitab masih mencatat kisah bagaimana Yudas mengkhianati, bagaimana Yudas dipilih jadi murid, bagaimana Yudas turut serta dalam peristiwa Yesus 3,5 tahun. Tujuannya untuk kita belajar dari Yudas. Itu maksud dari firman Tuhan ini. Apa yang kita mau belajar saudara, kita ingin tahu ya, kalau kita ingin tahu ya, saya suka dengan perkataan ini Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu arah hidup seseorang, perhatikan kebiasaannya. Ya. Karena kebiasaan hari ini adalah gambaran masa depan. Jadi kalau kita ingin ya tahu bagaimana orang itu, bagaimana hidupnya di depan, lihat aja kebiasaan. Karena kebiasaan yang dilakukan itu akan menjadi gaya hidup. Kalau sudah menjadi gaya hidup, itu akan menjadi karakter. Kalau sudah karakter, gak pernah bisa berubah. Karakter itu gak pernah berubah Bapak Ibu. Ya. Karakter bisa muncul dari mana? Dari kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan kayak gitu, Bapak Ibu, kalau kita kebiasa ngomong kotor, biasa ngomongin orang, jadi kebiasaan jadi gaya hidup, itu jadi karakter. Tiba-tiba keceplos sendiri Bapak Ibu. Ya kan? Pala kita jaga nanti sampai sini, jaga mulut ya. Jaga baik-baik. Tiba-tiba orang lewat senggol sedikit langsung, ketahuan.
itu karena kebiasaannya. Ya, itu muncul. Makanya dikatakan, ingin tahu arah hidup seseorang, lihat dari kebiasaan. Nah, kita mau lihat tentang Yudas ini, Bapak Ibu. Ya. Kebiasaan apa yang Yudas sering lakukan? Yang pertama saya temukan kebiasaan Yudas ini, Bapak Ibu, yang pada ujungnya membuat tidak setia adalah dia sering meninggalkan persekutuan. Ya, lagi kumpul-kumpul, lagi asik kumpul-kumpul dengan Tuhan Yesus. Dan ini peristiwa yang hari ini kita akan angkat roti ya dan anggur perjamuan itu terjadi ketika Yesus lagi kumpul, itu pada masa Paskah. Lagi kumpul nih. Ini peristiwa yang sangat penting. Yesus lagi curhat, ini masa perjamuan tertentu, makan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan dia mengatakan sebuah pesan yang luar biasa. Bahwa tubuhnya akan dihancurkan, darahnya akan dicurahkan. Tapi setelah mereka habis makan roti itu, Alkitab berkata, Yudas meninggalkan, ya dikatakan, Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi, pada waktu itu hari sudah malam. Paling Yesus lagi curhat nih kan. Bayangkan saudara punya orang terdekat, atau saudara punya pemimpin, atau saudara ada orang yang bersama dengan saudara yang saudara sangat percaya, dia lagi curhat. Kayaknya besok ini pertemuan kita terakhir kayaknya. Kayaknya besok saya mati. Contohnya gitu ya. Kayaknya besok ini saya nggak bisa ketemu lagi. Dia baru curhat semua. Dia ngomong dengan kesedihan. Yang lain mendengarkan dengan penuh sedih, takut kehilangan. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu, Yudas pergi meninggalkan pertemuan itu. Ya, tiba-tiba rasa empatinya hilang dan dia pergi meninggalkan persekutuan itu, Bapak Ibu. Padahal murid-murid yang lain tidak ada yang pergi, tapi dia pergi meninggalkan persekutuan itu. Dia pergi meninggalkan ya apa yang menjadi kebiasaan mereka. Dia mulai pergi meninggalkan. Pergi kemana? Yudas, Bapak Ibu, dia berkumpul dengan orang-orang yang suka membicarakan yang buruk tentang pelayanan Yesus. Siapa Bapak Ibu? Ya, para imam besar. Orang yang gak suka dengan apa yang Yesus kerjakan. Orang yang gak suka dengan apa yang Yesus buat. Awalnya hanya pembicaraan yang biasa, tapi berubah ya ke arah yang membuatnya semakin terjerumus. Ya. Ini yang kita mau belajar dari Yudas, Bapak Ibu. Ya. Dia awalnya setia. Dia awalnya orang yang luar biasa. Tapi pada ujungnya Bapak Ibu, dia terjerumus. Karena apa? Dia meninggalkan kebiasaan yang sering mereka lakukan adalah berkumpul bersama. Hati-hati kita kalau sering meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah kita. Ya, kita lebih memilih berkumpul dengan orang lain daripada berkumpul untuk memuji Tuhan. Itu menjadi biasa. Ya. Banyak survei yang saya lihat Bapak Ibu, beberapa tanya, setelah masa Covid, banyak orang tidak beribadah. Banyak orang tidak mau datang ke gereja. Ya, karena bayangkan 1 tahun, hampir 2 tahun kebiasaan online. Ya kan? Kebiasaan ibadah dari rumah dan sangat nikmat ibadah dari rumah. Ibadah dari rumah sambil minum kopi bisa. Ibadah dari rumah sambil makan pisang goreng bisa. Pada waktu itu kan masa Covid kan. Ibadah dari rumah walaupun belum mandi bisa. Tapi kalau ibadah ke gereja repot katanya. Harus mandilah, harus pakai baju inilah, semuanya harus rapi. Jadi karena faktor kebiasaan 1 tahun sampai 2 tahun. Dan banyak orang hari ini tidak mau ibadah, memilih untuk ibadah di rumah. Karena ibadahnya disiarkan secara langsung. Kan sama aja katanya. Ya. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya orang meninggalkan gereja. Karena salah gereja juga mengatakan, ya dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Kita ibadah dimanapun, itu Tuhan hadir. Gara-gara Covid Bapak Ibu.
Nah ini yang menjadi hal yang paling rumit. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah, meninggalkan kebiasaan kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang seiman untuk kita memilih berkumpul dengan orang-orang yang tidak membicarakan hal-hal yang buruk. Kalau kita jemaat Tuhan kita semua, kalau kita biasa kumpul dengan orang yang suka gosip, lama-lama kita jadi seperti dia. Serius. Kalau kita bilang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Yudas itu baik awalnya. Tapi karena dia sering ketemu dengan imam besar, orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan, akhirnya dia terpengaruh. Ternyata bisa juga lah. Apalagi dia bendahara Bapak Ibu. Dia tahu uang itu seperti apa. Tiba-tiba ditawarkan 30 keping perak. Dia bilang ini uang. Uang ini katanya. Dia nggak mikir yang lain. Tapi karena apa? Dia dipengaruhi terus. Berapa kali imam besar ketemu dan berusaha untuk mempengaruhi Yudas. Akhirnya Yudas pun terpengaruh. Tapi bilang, sekali-sekali aja Pak Pendeta. Iya sekali. Tapi lama-lama kau menikmatinya. Gak apa-apa Pak Pendeta, 1 seloki aja Pak Pendeta. Iya, 1 seloki itu lama-lama jadi 2 seloki. Lama-lama jadi 3 seloki. Lama-lama 1 botol. Karena 1 seloki kok gak ada ngaruhnya ya. Kok lirih aja gitu. 2, biasa aja. 3, biasa aja. 1 botol Bapak Ibu. Ini luar biasa ini. Karena itu, hati-hati kita akan terpengaruh. Saudara, mohon maaf, saudara bergaul dengan orang yang sakit hati, yang suka membicarakan hal yang sakit, lama-lama saudara juga ada menjadi bagian dari orang yang sakit hati. Kalau saudara bergaul dengan orang yang suka pahit hati, lama-lama saudara juga akan pahit hati. Dan orang yang pahit hati Bapak Ibu, ketika dia berkumpul di satu komunitas, dengarkan, pengaruhnya lebih kuat daripada orang yang baik. Hati-hati ya, pahit hati itu akar dikatakan, akar. Akar itu Bapak Ibu tidak kelihatan tapi dia bisa menjalar kemanapun. Ya, akar pohon itu Bapak Ibu nggak lihat, tapi dia bisa angkat ini semen. Ya kan, dia bisa masuk ke celah-celah bangunan, nggak kelihatan. Tapi dia bisa rubuhkan bangunan karena akar itu. Itu yang disebut dengan kepahitan. Orang yang pahit hati kalau berkumpul, ada 10 orang yang baik, ada orang sakit pahit hati, kalau dia tidak ditolong, dia tidak disembuh, dia bisa mempengaruhi 10 orang itu. Paling tidak dia dapat 2-3 orang menjadi bagian. Jadi kalau ketemu orang seperti itu Bapak Ibu, berhati-hati. Jangan duduk lama dengan dia. Doakan dia. Kalau dia bicara mulai tentang orang lain, dia bicara yang buruk tentang orang lain, mulai cut dia dengan bicara hal yang lebih baik. Karena lama-lama saudara akan bilang, iya benar. Benar sekali. Iya benar ya. Saya dulu pikir dia baik. Ternyata Bapak ini lihat dia. Memang. Supaya nyambung Bapak Ibu. Apalagi ketika kita mulai dikasih nasi goreng gitu. Iya. Dikasih nasi goreng enak nih. Diajak ngobrol masa kita diam aja. Kita bilang iya benar. Benar sekali. Iya. Nanti kalau Bapak pergi saya juga ikut. Kalau Bapak bilang tidak, saya akan bilang tidak. Itulah orang-orang yang meneriakan, mengatakan salibkan Yesus. Itu orang yang ikut-ikutan Bapak Ibu. Yang pertama orang yang mengatakan Hosana, Hosana ketika Yesus masuk ke Yerusalem naik. Ya, apa namanya? Keledai itu Bapak Ibu, bukan kedelai. Naik keledai. Ya, mereka yang mengatakan Hosana, Hosana. Mereka orang yang sama yang mengatakan salibkan dia, salibkan. Ikut-ikutan. Karena gampang dipengaruhi. Kita ini manusia, gampang sekali terpengaruh Bapak Ibu. Kalau ada orang yang ngomong buruk, kita gampang juga ngomongin buruk. Kalau kita mau dengan orang yang baik ngomong baik, gampang kita ngomong baik juga. Karena lidah kita apa? Tidak bertulang. Ya, makanya hati-hati. Yudas itu menjadi tidak setia pada ujungnya karena kebiasaannya yang harusnya dia kumpul bersama dengan orang-orang, bersama Yesus dan rekan-rekan yang lain, tapi dia memilih kumpul dengan para imam besar karena sudah mulai tergoda. Makanya kenapa ada orang yang melayani itu pergi meninggalkan pelayanan, lihat aja dia bergaul dengan siapa. Lihat ya, sederhana Bapak Ibu. Untuk menerka orang yang berapi-api itu, dia semangat luar biasa, dia semangat. Tiba-tiba dia berubah, lihat aja dengan siapa dia berteman. Itu yang mengubah dia. Ya, yang mengubah dia itu. Ya,
Makin ketahuan, oh dia berteman dengan ini, oh pasti dia akan jadi seperti itu. Kalau bisa, orang itu yang saudara pengaruhi, bukan saudara yang dipengaruhi. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu yang disebut dengan garam. Ya, jadilah garam. Ya, garam itu pasti akan membawa pengaruh, bukan saudara yang digarami. Makanya ada satu kejadian, Bapak Ibu, ada satu gereja, mereka bilang, oh kita harus jadi garam. Mereka pergi main musik Bapak Ibu di kafe. Kita harus jadi garam. Iya, awal-awalnya oke. Mereka main lagu-lagu, bukan lagu rohani, tapi yang berbau positif. Lama-lama Bapak Ibu, ya salah satu pemain musiknya tiba-tiba jatuh dalam dosa dengan salah seorang orang yang pelayan di kafe itu. Kan dilihat ini bening juga nih. Lihat ini bening juga. Wong setiap pelayan lihat ini bening juga. Lama-lama berubah Bapak Ibu. Akhirnya dia pergi meninggalkan pelayan gara-gara, mohon maaf, perempuan itu perempuan muslim. Dia menikah dengan orang muslim karena sudah terlanjur jatuh cinta. Karena menganggap, oh ini kita harus jadi terang. Supaya orang, iya, kamu 5 orang, ini ratusan orang yang datang. Kalau kamu tidak kuat, ya jadi seperti mereka lah. Jadi mari kita belajar dari Yudas, karena dia sering berkumpul dengan orang-orang yang buruk, dia jadi buruk. Ya. Oke, yang kedua yang saya lihat adalah, ini pengaruhnya Bapak Ibu. Ya, pengaruh yang terjadi atas Yudas karena dia berkumpul. Kemudian yang kedua, dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Padahal Yesus sudah memperingatkan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu bukan dia cuek atau masa bodoh. Ya, istilahnya udahlah urusanmu sendiri. Ya bodoh amat, terserah kamu. Ya, mau jadi apa? Bodoh amat. Yesus mengingatkan Yudas. Apa sebab itu peringatan umum dikatakan Yesus mengatakan, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus pernah mengatakan, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus sudah ingatkan. Kemudian dia ingatkan lagi secara khusus, dia yang mencelupkan tangan ke dalam pinggang. Kemudian dikonfrontasi langsung oleh Yesus. Engkau telah mengatakan, ketika Yudas mengatakannya, itu siapa? Itu bukan aku. Tapi Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Tapi Yudas enggak nangkap. Kenapa Yudas enggak nangkap itu Bapak Ibu? Karena dia sudah pasang tembok di hatinya. Apa yang membuat dia tidak bisa menerima firman itu? Apa yang membuat dia tidak bisa mendengar perkataan Tuhan Yesus itu? Apa yang membuat dia tidak merasa bahwa itu adalah dirinya? Karena tadi sudah dipengaruhi oleh omongan-omongan para imam besar. Sudah dipengaruhi oleh kebiasaannya. Dia sudah dengar hal yang buruk. Gak usah. Gak usah. Gak usah percaya. Dia itu hanya ngomong aja. Ya. Padahal itu belum tentu benar. Tapi karena dia sudah pasang tembok, membuat setiap perkataan, bahkan Yesus pernah ngomong bahwa mengatakan, engkau telah mengatakannya sendiri. Itu pun tidak mengingatkan Yudas karena Bapak Ibu dia sudah pasang tembok. Iya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus seperti kata imam besar, ini salah. Tradisi orang Yahudi tidak seperti ini. Masa menyembuhkan orang pada hari Sabat? Hari Sabat gak boleh kayak gitu. Masa memetik gandum pas hari Sabat? Gak boleh. Orang Yahudi, ya Bapak Ibu, ya hari Sabat itu gak boleh buat apa-apa. Apalagi petik gandum, menyembuhkan orang sakit. Itu hal yang salah. Ya, tolong orang tua, tolong pegang anak-anaknya ya. Ya. Karena kalau sudah, itu saya sudah sangat terganggu, saya lupa semua apa yang saya ngomong. Ya, jadi minta tolong kerjasamanya. Ya, jadi Tuhan sudah menegur berkali-kali. Ya, ketika hal itu terjadi, tapi Yudas memilih untuk tidak mendengarkan. Bapak Ibu, sudah berapa banyak kita dengar firman? Kita diingatkan oleh firman, kita diingatkan oleh pemimpin kita. Ayo ibadah, ayo ke gereja, ayo ke gereja.
Di WA secara pribadi, ayo ibadah, diseringkan firman, kita ngomong firman, diskusi firman, tapi kita selalu pasang tembok di sini. Ini bukan untuk saya, untuk teman saya. Ini bukan untuk saya, untuk istri saya. Ini bukan untuk suami saya. Cocok kalau suami saya ada, pasti untuk dia ini. Sering kita pasang tembok, kita merasa bahwa ini bukan untuk saya. Itu masalah kita, Bapak Ibu. Itu yang Yudas tidak mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus tidak ingatkan, karena firman Tuhan bilang kalau kamu sayang, ya kamu harus ingatkan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita diingatkan kesalahannya, arti kita disayang. Orang tua kenapa menegur anaknya? Kenapa menghukum anaknya? Kan dia sayang sama anaknya. Tapi kalau bilang dia lahir anak itu buat salah, urus dirimu sendiri. Kamu mau ke kiri silahkan ke kiri, kamu mau ke kanan silahkan ke kiri. Bapak dan ibu nggak peduli. Kan nggak gitu jadi orang tua. Pasti kalau salah kita tegur kan. Tapi kalau kita jadi orang cuek, aduh, kamu pisah. Kamu anak Tuhan, pasti kamu nggak akan buat dosa. Ya. Kita serahkan aja. Iya serahkan, kamu serahkan ke iblis, Bapak Ibu. Ya. Begitupun kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita diingatkan. Diingatkan oleh firman Tuhan. Kami sebagai gembala punya fungsi untuk mengingatkan saudara. Tapi saya percaya, kalau kita mengasihi Tuhan, diingatkan memang itu nggak enak. Siapapun Bapak Ibu, diingatkan itu nggak enak. Pasti ada rasa tersinggung manusia. Ya, ditegur itu nggak enak. Ya, pasti kita tersinggung. Manusia Bapak Ibu, kalau kamu tidak tersinggung ya itu bahaya. Biasa. Tapi karena kita tahu firman, kita ngerti kebenaran, hati kita dipulihkan. Kita bilang ini benar. Awalnya kita sedikit gak enak, tapi lama-lama kita bisa mengerti, memahami. Itulah saudara penting. Kita dengar firman, kita baca firman, itu penting menolong kita. Karena firman itu dikatakan firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Anda tahu pedang bermata menusuk sampai ke dalam, sampai ke sumsum. Itulah yang membuat Yudas pada ujungnya mengkhianati Yesus. Dan bukan hanya khianati, dia mati, bunuh diri. Karena tadi Bapak Ibu dia tidak mendengarkan perkataan ini. Yang ketiga Bapak Ibu, dia menyesal. Memang sebab Ibu, Yudas ini ujungnya dia menyesal. Sama seperti Petrus. Petrus pun menyesal dia mengkhianati. Sama, dua-duanya sama. Ibu, dia menyesal. Tapi pertanyaannya, ketika dia menyesal, kenapa dia tidak mengambil keputusan untuk bertobat? Apa yang membuat Yudas ini menyesal dan ujungnya gantung diri, mati bunuh diri? Harusnya kan Petrus sama. Apa bedanya dia sama Petrus? Petrus nyangkal Tuhan Yesus kok. Yudas mengkhianati. Apakah Yesus tidak bisa ampuni Yudas? Masih bisa ketika Yudas minta ampun, bisa. Petrus aja Tuhan masih kasih ampun dia. Padahal Petrus sudah diingatkan kan, kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok yang ketiga kali. Dia bilang, enggak, saya akan mati demi kamu. Dia orang yang menyangkal Yesus. Tapi kenapa Petrus pada ujungnya dia mengakhiri pertandingan dengan baik, dia setia pada akhirnya? Kenapa Yudas tidak? Ini yang saya temukan Bapak Ibu. Kenapa Yudas tidak bertobat dan menyerahkan diri untuk mati secara bunuh diri Bapak Ibu? Ya, karena Yudas fokus kepada dosanya, dia fokus kepada kesalahannya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kemarin khotbah saya overthinking. Anda tahu overthinking, dia mikirin itu apa yang dia buat. Dia merasa saya ini orang paling berdosa, saya jual Tuhan Yesus, saya jual sendiri guru saya dengan 30 keping perak. Dia mulai pikirkan nanti kalau Anda ketemu dengan Petrus, ketemu dengan Yohanes, ketemu dengan Yakobus dan semua teman-teman saya itu, nanti mereka bilang apa kepada saya? Mereka akan bilang, dasar kamu pengkhianat, kamu baik di depan tetapi hatimu busuk. Dia mulai pikirkan perkataan-perkataan itu, padahal belum tentu. Petrus aja nyangkal, gak ada satu yang hakimi dia. Bahkan Petrus ajak teman-temannya, ayo sekarang kita pergi nangkap ikan. Ikut juga teman-temannya Bapak Ibu. Padahal dia baru nyangkal Yesus.
Tapi karena Yudas sudah memikirkan hal-hal yang buruk, dia merasa tertuduh dengan apa yang dia buat. Dia merasa orang paling bersalah, dia merasa Yesus mati karena dia, padahal Yesus sudah ingatkan bahwa dia akan mati di kayu salib. Bukan karena Yudas jual dia hingga dia mati di kayu salib, bukan. Karena misi Tuhan Yesus adalah harus mati di kayu salib. Itu misinya. Bukan karena Yudas, dengarkan Bapak Ibu, bukan karena Yudas, gara-gara Yudas maka Yesus disalib. Bukan Bapak Ibu, bukan gara-gara Yudas. Karena tujuan Tuhan Yesus harus mati disalib untuk menebus dosa kita. Tapi kenapa Yudas pada ujungnya Bapak Ibu dia mati bunuh diri karena dia terlalu memikirkan apa yang dia buat. Overthinking yang saya bilang kemarin. Bapak Ibu kita semua pernah buat salah. Tapi jangan sampai kesalahan itu menjadi racun dalam hidup kita. Selalu ada kesempatan untuk kita datang di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil dan mengampuni segala kesalahan kita. Ada kesempatan. Petrus dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus datang sendiri ketemu Petrus dan berbicara dengan dia pribadi lepas pribadi. Dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Petrus menangis dan mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melihat apa yang dia lakukan. Tuhan Yesus tidak pernah melihat apa yang dia pernah ingatkan bahwa dia akan menyangkal dia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihimu Petrus. Saya enggak pernah lihat apa yang kamu buat. Enggak pernah ingat-ingat ketika kamu lagi menyangkal saya. Kamu hanya karena perempuan yang ngomong ke kamu. Padahal tadi di Taman Getsemani kamu ambil pedang, kamu tebas telinga satu prajurit. Tapi kok hanya wanita kamu nyangkal saya. Tuhan gak ngomong itu Bapak Ibu. Tuhan gak ingatkan lagi kesalahan Petrus. Kamu ini Petrus dasar mulut besar. Kau akan mati dengan kamu. Tapi kamu nyangkal saya. Tuhan gak pernah ngomong gitu kepada Petrus. Tapi Tuhan ketemu Petrus dan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Begitupun kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengakhirinya sama seperti Yudas. Karena kita semua pasti berbuat salah. Tapi selalu ada kesempatan. Pintu selalu terbuka bagi kita. Amin. Yudas akhirnya dia mengakhiri pertandingan dengan tidak baik. Hanya dia dicap sebagai pengkhianat sampai hari ini. Kalau seandainya Yudas menyesal dan kemudian dia bertobat, mungkin dia tidak dicap dengan pengkhianat. Petrus sampai hari ini dia tidak pernah dicap sebagai orang Petrus yang menyangkal Yesus. Tapi saudara, Petrus hari ini diagung-agungkan sebagai rasul yang utama dan pertama. Bahkan gereja menjadikan Petrus, gereja Katolik menjadikan Petrus sebagai paus yang pertama. Santo Petrus. Karena tidak pernah Tuhan ingatkan lagi dia pernah menyangkal dia. Saudara, masih ada kesempatan kita belajar dari Yudas. Jangan sampai kita menjadi Yudas-Yudas di akhir zaman ini. Bukan saudara pindah agama, tapi ketika saudara tidak setia kepada Tuhan, tidak datang setia kepada Tuhan, itu saudara kita sudah sama seperti Yudas. Yudas bukan menyangkal bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia ada dari mulut mengatakan ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Dia enggak nyangkal Yesus. Dengarkan Bapak Ibu. Maka saya bilang Yudas tidak pindah agama. Cuma dia mati dengan bunuh diri aja. Jangan sampai kita jadi Yudas Bapak Ibu. Serius. Kita tidak setia beribadah, kita setia melakukan untuk Tuhan, kita setia dengan hidup benar, pada ujungnya kita diketahui tidak pernah lagi beribadah, kita sudah meninggalkan Tuhan, kita tidak pernah lagi melayani Tuhan, kita tidak pernah lagi berbuat baik. Itulah Yudas. Itu Yudas Bapak Ibu. Yudas meninggalkan persekutuannya lagi. Harusnya ketika dia membuat hal yang buruk itu, dia kembali ketemu Petrus, kembali ketemu Yohanes, kembali ketemu Yakobus dan saudara-saudara yang lain. Buktinya Petrus, dia nyangkal, tapi dia tidak pergi dari persekutuan itu. Dia kembali dengan murid-murid berkumpul bersama-sama di Yerusalem. Itu yang menguatkan Petrus, saudara.
Dia bisa tertuduh enggak? Dia bisa tertuduh. Tapi dia ketemu dengan saudara-saudaranya yang menguatkan dia, itu yang membuat dia kuat. Dan dia bangkit lagi. Jangan sampai kita pergi karena sakit hati. Dan kita melakukan hidup dalam sakit hati. Dan kita akan menjadi Yudas. Sekali lagi saya bilang, Yudas bukan soal pindah agama. Tapi ketika kita tidak setia dengan Tuhan, kita sama dengan Yudas. Dulu kita rajin beribadah, tapi hari ini kita ibadah pada Paskah dan hari Natal aja. Lama-lama tidak sama sekali. Kitalah Yudas. Karena itu, Yudas tidak bicara tentang pengkhianat, tapi tidak setia. Yang akhirnya kita tidak mau datang menyembah Tuhan lagi. Yang ujung-ujungnya kita meninggalkan Tuhan Yesus. Ada seorang yang me-WA Pak Markus mengatakan, Pak Markus, mohon maaf kali saya tidak bisa ibadah lagi. Mungkin saya tidak bisa ibadah di gereja ini. Atau juga saya tidak bergereja lagi. Saya kaget dengan bahasa itu Bapak Ibu. Atau saya, gitu ya? Ya. Atau saya tidak bergereja lagi. Bahaya Bapak Ibu. Ya. Gereja itu ada untuk tempat kita bersekutu. Amin. Mari kita setia sampai akhir. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sambil lagu ini disiapkan Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah pesan ini. Saudara, yang paling berbahaya bukan ketika Tuhan tidak berbicara lagi mengingatkan kita. Tapi yang paling berbahaya ketika Tuhan sudah berbicara, tapi hati kita tidak mau mendengarkan. Paling berbahaya. Anak-anak muda, dengarkan perkataan orang tuamu. Karena orang tua itu adalah wakil dari Tuhan. Tuhan gak bicara langsung kepada kamu. Anak-anak muda dengar. Dengarkan, jangan lihat orang tuamu. Dia hidup seperti dia orang tuamu. Jangan lihat latar belakang orang tuamu. Dia tetap orang tuamu. Karena kamu gak lahir dari orang tua yang lain. Dengarkan, perkataan mereka adalah perkataan yang datang dari Tuhan. Kalau kamu sepelekan perkataan orang tuamu, bagaimana mungkin kamu mendengarkan perkataan Tuhan? Kalau kita biasa sepele dengan peringatan orang tua, maka kita tidak akan pernah mendengarkan peringatan orang tua kita. Kalau kita sepelekan tentang peringatan dari para pemimpin kita, maka lama-lama kita tidak akan pernah mendengarkan. Kita jadi tuli seperti Yudas. Hari ini jika Tuhan menegur kita lewat firman ini, Tuhan ingatkan kita tentang Yudas ini Bapak Ibu. Ini berarti Tuhan mengasihi kita. Amin. Masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk kembali. Masih ada kesempatan untuk kita setia sampai akhir. Amin. Kasih Tuhan itu tidak pernah tertutup bagi orang yang mau kembali. Saya hanya bilang masalah Yudas itu bukan karena dosanya terlalu besar. Bukan. Masalahnya adalah masalah dia adalah dia tidak mau kembali kepada Yesus. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini kita suam-suam hukum, ayo kembali bergairah. Masih ada kesempatan. Kalau selama ini kita jauh, mari kembali kita dekat. Tuhan tidak pernah ingat kesalahan kita. Manusia yang ingat kesalahan kita. Dengarkan Bapak Ibu. Manusia selalu ingat dosa-dosa kita yang dulu, tapi Tuhan tidak pernah ingat. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan membuang itu, melemparkan itu sampai ke tubir-tubir laut. Jadi jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Kalau datang ke gereja jangan lihat orang lain, lihat Tuhan. Karena kita datang untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Mari kita nyanyikan pujian ini. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah Tuhan menemukan kita setia sampai akhir?